Guys, pengalaman saya tadi menerbangkan drone cukup takut ya. Kenapa? Karena ternyata remote-nya itu harus dicas. Kemudian setelah remote-nya harus dicas, juga baterainya juga harus cas. Sama tidak boleh mendekati area-area penting. Contoh bandara, itu jangan. Dan tidak boleh lebih dari 120 meter ketinggiannya. Kenapa kok kayak gitu? Karena ya itu sudah merupakan peraturan ya. Jadi untuk orang-orang yang mau menerbangkan drone itu sebetulnya harus punya lisensi. Itu untuk yang profesional. Tetapi yang nggak profesional sebaiknya ya baca-baca dulu ya ketentuannya cara menerbangkan drone. Tujuannya satu, supaya aman. Nah, tadi sempat drone teman saya ya dapatnya itu tidak kedetek gitu, sinyalnya hilang karena saya ada di bawah lah. Di hamparan sana itu ada banyak pohon-pohon sehingga harus dinaikkan ke 120 meter, tetapi kondisinya juga sangat menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena sinyalnya loss, harus diarahkan ke sana. Jadi eh, apa namanya, antenanya itu juga harus diarahkan. Jadi enaknya ya harusnya tempatnya yang luas gitu ya, luas. Kemudian nggak bisa kita di dataran tinggi sehingga kita bisa ngelihat ke sana, sinyalnya juga sana. Tapi hanya 2 kilometer karena takut, dan ternyata remote-nya itu nggak penuh sehingga ya sempat kehilangan kendali. Tapi luar biasanya drone itu ada kemampuan return to home. Jadi tiba-tiba sudah di atas, jadi kita agak tenang gitu. Karena drone ini kan drone yang saya mainkan tadi kan bukan punya saya, tapi punya teman saya, dan itu saya dengarnya 15 sampai 20 juta. Wah, kalau gantiin kan ya sayang. Terus kemudian, tapi itu pengalaman ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena kita itu kayak belajar nerbangkan pesawat helikopter ya. Kalau ke kiri sedikit kecepatan langsung gini, kalau ke kanan kecepatan kayak gini. Kalau mau muter itu supaya enak dilihat itu harus sinematik, jangan langsung wut wut, itu nanti sakit kepala. Terus kemudian kameranya juga langsung jangan ke depan terus langsung turun, itu enggak enak. Jadi ada beberapa, terus kemudian jangan mengarah ke matahari, harus ke belakangnya. Jadi mungkin ya terbangnya kalau misalnya ke arah timur, kalau mataharinya lagi di barat ke arah timur, nanti turunnya mundur, mau ngadep utara atau mau ngadep selatan enggak apa-apa, tapi jangan ngadep ke barat karena nanti kondisinya akan backlight. Nah, dari situ kita perlu belajar cara menerbangkannya pelan-pelan, bagaimana nanti kalau misalnya nggak bisa landing, nggak bisa. Jadi ya perlu banyak belajar, tapi asik. Semoga pengalaman ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman. Makasih.